inverse. Ya. Oke, yang kita masuk sekarang yang relay diferensial. Diferensial ini adalah selisih kalau ini ya diferensial nilai selisih. Jadi dia cari selisihnya berapa. Ya, ini relay ini seperti melihat kalau ada suatu selisih terjadi di suatu sistem, maka dianggap sistem itu ada masalah, jadinya ada gangguan. Misalnya saja yang saya biasa contohkannya, kalau ini di ruangan, saya di dalam ruangan di lab begini ya, saya kebetulan di lab, dihitung mulai pagi berapa yang masuk, mahasiswa yang masuk, ya, yang keluar berapa, ya, di lab ini. Ya. Kalau ada selisih antara masuk dan keluar nanti pada tengah malam ya, pada saat lab mau ditutup, ternyata yang masuk ada 10 orang, yang keluar hanya 8 orang. Ya. Jadi itu dipertanyakan, ada masalah aja di sini, sehingga di sini ada masalah kalau begitu. Ya. 10 yang masuk, yang keluar hanya 8 orang. Jadi pasti ada 2 orang yang tinggal di dalam. Ya. Sehingga pengaman dari ruangan itu akan memberikan penjelasan kepada security-nya bahwa masih ada dua orang di dalam. Ya, jangan sampai dia terkunci di dalam lab itu. Ya, misalnya kan lab ini luas mungkin jadinya ya, dihitung berapa yang masuk, berapa yang keluar. Ternyata yang masuk 10, yang keluar 8. Jadi masih ada 2 orang di dalam lab ini. Nah, kalau satpamnya tidak periksa ke dalam dulu, dia langsung kunci. Jangan-jangan 2 orang ini apa dia sengaja atau tertidur di dalam lab itu, ya. Atau sengaja supaya besok lagi dapat tempat tidur gratis begitu jadinya ya. Nah, karena di dalam ruangan itu bisa nyaman misalnya. Nah itu yang selisih itu yang kita melihat. Dengan demikian relay diferensial ini paling tidak ada 2 inputan yang masuk di situ. Tentu inputan yang sama jadinya ya. Kalau ini tadi jumlah orang masuk, jumlah orang keluar. Nah, kita lihat kalau relay diferensial di sistem kelistrikan kita. Ya. Kita lihat kalau relay diferensial di sini, nah relay diferensial ini ya. Nah, diferensial umumnya kita melihat diferensial selisih arus. Tadi kan kalau kita melihat yang di toko itu atau di lab itu adalah orang yang masuk dan orang yang keluar. Sekarang yang kita kalau lihat di kelistrikan kita tentunya kan harus besaran-besaran listrik yang kita lihat ya. Nggak bisa besaran mekanis, nggak bisa besaran yang lain. Besaran orang lagi apalagi ya. Ini besaran listrik, elektrik. Yang kita lihat besarannya adalah ini ya. Masuk adalah arusnya. Ya. Besaran arus, keluar arus. Mau dilihat di sini. Ya, dengan ini simbol apa ini? Simbol CT ini ya. Simbol ini CT. Arus yang masuk itu harus sama dengan keluar. Kalau tidak sama, ada masalah jadinya ya. Itu saja logika berpikirnya begitu sama tadi. Yang keluar, yang masuk sama dengan keluar. Kalau tidak, ya dipertanyakan yang 2 tadi tinggal orang itu. Apakah yang 2 tinggal di dalam ini mau perbaiki ruangan itu atau memang penghuninya dia? Ya sehingga dia kapan masuk, kapan keluar bisa saja ya. Nah kalau ini dilihat arusnya masuk sama dengan arus keluar. Nah ini tentunya akan tanda tanya nanti ya kalau di sini apa di sini ya. Ya jadi kita ya, jadi kita melihat relay diferensial begitu ya. Jadi ini ya. Relay diferensial ini yang kita perhatikan masuk dan keluarnya gitu. Selisih gimana selisihnya nanti ya. Oke. Ini rangkaian ini, ya, rangkaian relay diferensial. Sederhananya begini, ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Tentu karena peralatan relay
kita ini kan peralatan apa ya, pendukung daripada sistem kita, bukan di dalam sistem dia, sehingga dia diberikan ada komponennya sesuai dengan komponen proteksi. Ada CT di sini yang ada. Nah, CT ini perlu dua, CT sebelum masuk peralatan dan CT setelah keluar dari peralatan. Nah, di sini adik-adik kita harus perhatikan adanya tanda di sini ya, tanda polaritas ini yang hitam. Ya, baik di sisi primernya maupun di sisi sekundernya yang sini. Ya, ini juga ada. Nah, disinilah peran polaritas itu, di mana dianggap bahwa masukan kalau masuk harus masuk di polaritas yang ada tanda polaritasnya ini adalah arus masuknya. Sementara di sisi sekundernya polaritas yang ini adalah apa? Keluarnya arusnya. Ya. Ya, jadi kalau saya ini polaritasnya tadi ya, polaritas ini yang hitam ini ada polaritas. Sampai nih polaritas di positif dan apa di primer maupun di sekunder di CT ini. Nah, secara umum polaritas itu kalau ini saya gambarkan di sini polaritas itu ya. Kalau di sisi primernya ya. Supaya warnanya enggak ya. Ya, di sini ya. Situ polaritasnya ya. It's anunya besar. Ya. Ini yang agak besar di sini ya. Sini. Ya di primernya yang agak tebal, yang di sekundernya ini. Kalau ini polaritas yang di primernya itu menandakan masuk dia, arah masuk ya. Apa secara masuk dia. Nah, ini kalau ini dia keluar. Ya gitu. Kalau misalnya ada tanda ya, tanda kalau kita masuk dalam kantor atau pom bensin yang utama ya, kalau kita masuk pom bensin kan ada masuk, jalur masuk, jalur keluar. Ya itu. Jalur masuk, jalur keluar. Kalau jalur masuknya di sini arah dayanya dari sini ke sini, ya maka di sekundernya kan keluar dari belitannya ini keluar. Nah, bagaimana kalau terbalik misalnya? Terbalik pasangnya. Ya, arusnya sekarang kita ambil dari sini. Ya. Dari kanan ke kiri. Nah, maka ini juga harus terbalik dia. Gini nanti. Karena di sini kan terbalik ya. Ya. Yang harusnya tadi masuk, sekarang dia kena dari kanan sini ke sini kiri, jadi dia keluar. Ya, di sini tadi yang keluar jadi masuk. Polaritas begitu, jadinya terbalik ya. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini CT ini, kita anggap di sini ada arus dari sini ya ke sini, ke peralatan ini baru keluar lagi. Terus ada CT di sini, kita ambil di satu fasa saja ya, fasa yang paling bawah. Di sini jadi arus yang mengalir dari sini di primernya masuk ke polaritas ini. Jadi di sekundernya ini keluar dia. Jadi arusnya dalam sini dalam CT ini akan begini dia melingkar jadinya ya. Gini. Ya. Untuk di sini ya, untuk di sini. Nah, bagaimana yang di sini? Kalau di sini jadi CT yang di sini kita ambil lagi di sini arus mengalir, di sini harusnya IP. Kan ini terbalik jadinya ada ya, terbalik. Ini kan harus secara umum ya dia harus masuk. Kalau ada arus masuk baru ini yang keluar. Tapi di sini kan posisinya dia keluar, dia mendapatkan arus keluar. Nah, sehingga di sini juga yang terbalik ini harusnya keluar, jadi masuk dia. Ya, jadi arusnya begini. Ya, ya gitu. Ya.
Nah, pembentuk dari sini, dari CT1 dengan CT2, kita cari dia. Nah, sementara kan CT-nya ini perbandingannya karena belum ada ya ditempatkan, kita ambil sama perbandingannya 10:1 misalnya ya. CT-nya itu ya 10:1. Di sini juga 10:1. Ya. Oke, 10:1. Jadi misalnya arus bebannya ini kita ambil 100 ampere ya, per fasa ya. 100 ampere. Jadi dengan perbandingan CT 10:1 maka arus yang mengalir di sini berapa? Di sekundernya? Ya, 10 jadinya ya. Oke, ya. Tidak kelihatan kalau hijau. Ya. Ya. Di sini jadinya 10 arus ini. Ya. Di sini berapa juga? Kita anggap dulu sama arusnya sini ya. Kalau masuk sama, keluar sama. Dalam keadaan normal sistem ini. Di sini juga 10. Ya. Oke, dengar ya? Karena perbandingan 10:1, arus yang di sini adalah 100 di primer, maka arus di sekunder adalah 10. Nah, arus di sini 10, kemudian di sini bagaimana? Ya. Nah, di sini dia, di sini ini jadi dianggap sumber arus di sini jadinya ya, karena memasukkan di sini 10. Nah, mau kemana ini arus 10 ini kan terus ya? Arus yang 10 tadi ini mau kemana dia? Ya. Ya, mau masuk ke dalam relay sini atau terus ke sini dia? Ya. Ya, pastinya karena ini juga ada sumber yang 10 ampere sama, jadi dia harus membentuk begini, lingkaran begini. Nah, ini juga dia tidak masuk ke sini tapi dia terus membentuk sini. Jadi apa? Loop terluar jadinya ya. Kalau di rangkaian listrik kan kita kan loop terluar ini. Tidak masuk ke sini. Kenapa kan dia di sini kan 10 ampere, di sini 10 ampere. Mereka cenderung untuk mencari yang sama. Ini. Ya. Apa jadinya loop terluar yang sama. Jadi satu rangkaian di sini ya. Tidak ke sini. Jadi tidak ada arus yang ke sini. Ya, karena di sini melewati dalam keadaan normal, sehingga relay yang ada sini inilah relay diferensial. Oke. Tuh, nanti kita lihat lagi selanjutnya. Normal itu ya. Nah, kapan relay ini akan bekerja jadinya kalau begitu? Ya. Relay bekerja jika arus antara yang masuk sama dengan yang keluar itu tidak sama. Ya. Misalnya di dalam peralatan sini ada yang lepas, ya misalnya gitu. Ada yang rusak, open circuit di sini. Ya, sehingga dia sampai di sini saja. Oh, kalau lepas ini kan harus 0 juga ya. Ya. Bukan berarti begitu ya. Ada di sini ada gangguan di dalam sini ya, di sistem ini. Sehingga arus yang terjadi itu naik jadi misalnya berapa? 1000 ampere. Atau kita naikkan saja 2 kali lipatnya ya. Kalau ada gangguan dia 200 ampere. Ya. Sementara kan arus yang di sini kan tidak ada karena dia gangguannya sampai di sini saja. Di sini 0. Ya. Arusnya 0. Karena gangguan di sini, dalam sini. Ya. Nah, dengan sistem yang begini maka dengan arus 200 ampere, CT-nya 10:1, maka di sini mengalir arus 20 ampere. Ya. 20 ampere. Ngalir ke sini, sampai di sini dulu kita lihat. Nah, di sini berapa? Di sini kan 0 di sini ya. 0. Sehingga CT ini mentransformasi arus di sini 0 juga. Perbandingan 10:1 kalau 0 di primernya ya 0 juga di sekundernya kita karena tidak ada ya. 0, jadi tidak ada arus di sini. Ya. Nah, ini mau kemana? Kalau ke sini, ya, tidak bisa dia karena 0 ini. Nah, dia
arus 20 ampere ini akan masuk ke sini, berputar lagi ke dirinya sendiri 20. Jadi ada yang masuk ke dalam relay ini. Ya. Nah itulah selisih antara ini yang 20 dengan 1. Jangan 0 ya, bukan 1. 20 yang harus di sisi sebelum peralatan yang diproteksi dan 0 setelahnya. Ada selisih. Nah, ini yang menggerakkan relay tersebut sehingga dia harus relay ini akan memerintahkan circuit breaker nanti. Ya, kalau ada langsung nih circuit breaker di depannya biasanya untuk buka. Ya, gitu ya. Oke, ada dek. Nah, gitu kalau selisihnya. Ada selisih jadinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan di prinsip dasar yang teorinya kita lihat ya. Relay ini membandingkan arus masuk dan arus keluar dari suatu komponen menggunakan Kirchhoff voltage law. Jadinya ya, hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff saja, arus masuk sama dengan arus keluar ya di suatu simpul jadinya. Nah ini yang kita masih ambil baru satu simpul masuk, satu yang masuk, satu yang keluar. Nanti kalau dibahas bagaimana kalau satu masuk, dua keluar, atau dua keluar, satu masuk, atau kombinasi yang lain. Jika I input itu sama dengan I output, tidak ada gangguan di dalam komponen delta. Ya. Tadi ini contoh yang pertama ya, jika input ini sama dengan output. Jadi tidak ada masalah, tidak ada selisih. Ya. Tidak ada selisih dalam suatu peralatan kita. Ya. Harus masuk sama dengan keluar. Tidak ada masalah kan? Jadinya ya normal, peralatan ini normal. Tapi kalau tidak berbeda antara input arus masuk dengan arus keluar itu, maka ada masalah dia. Ya, ada masalah dalam sini. Ya. Nah, masalahnya apa itu ya? Nanti dilihat di situ. Boleh saja nanti kalau dilihat beberapa sistem jadi. Nah, tapi kita secara umum dulu begitu. Kalau masuk tidak sama dengan keluar ada masalah. Ya, kalau ada masalah berarti relay itu trip relaynya menyuruh untuk trip bekerja relaynya, menyuruh circuit breaker untuk membuka, atau paling tidak relaynya ada juga relay di sini yang bekerja memberikan alarm. Selisih kedua arus ini disebut arus diferensial, menjadi dasar bekerjanya relay diferensial. Ya, sehingga relay ini memerlukan paling tidak 2 CT atau LC, nanti kita lihat ini ya, untuk mendapatkan ada tidaknya selisih tiap CT itu. Jadi kalau dapat lihat selisihnya kan harus kita lihat paling tidak 2 jadinya ya, jadi 2 masuk dan keluar jadinya. Oke, ya. Sebenarnya semua prinsip-prinsip ini ya di suatu ruangan, di apapun itu kena melihat sederhana saja jadinya. Lihat ada yang masuk, ada yang keluar. Selanjutnya, dalam keadaan normal tidak ada gangguan, ada kemungkinan timbul arus diferensial palsu yang menyebabkan relay salah bekerja. Ya mungkin dalam keadaan normal bisa saja tidak ada gangguan, tapi ada selisih di situ. Ya. Ada selisih. Misalnya yang tadi yang ruangan itu ada yang masuk 10, keluarnya 8. Ya, ternyata yang 2 ini adalah petugas yang bekerja shift malam dia, misalnya kan shift malam. Jadi kan itu ditolerir juga. Oh, satpamnya itu memahami, oh ternyata ada yang bekerja malam di sini, jadi tidak apa-apa, 2 orang ini memang diklarifikasi sebagai orang yang kerja malam. Adapun selisihnya itu oke, enggak. Jadi bukan bahaya di situ,
bukan merupakan gangguan. Ya. Jadi ada sesuatu yang ditolerir juga. Ya. Nah, kalau di sistem kita bagaimana yang ditolerir ini? Harus diferensial palsu, jadinya di palsu, selisihnya palsu di situ. Nah, kalau ini karena kita lihat besarannya maka kita lihat di sini satu persatu. Satu dia bilang di sini adalah ada kesalahan. Ya. Ya, di sini ada ya kesalahan CT karena jenuh atau through fault current arus gangguan yang cepat begitu, yang melewatinya, memukulnya. Ya. Ya. Ada biasanya arus gangguan itu tiba-tiba, misalnya saja arus awalnya itu besar. Ya. Ini kesalahan CT karena dari jenuh. Ya, pukulan pertamanya itu dari jenuh. Kalau ada kita lihat kejenuhan itu yang kita melihat kejenuhan biasanya dengan menggambarkan kurva begini yang kemarin ya ada jenuh di sini. Ya. Jenuh. Harusnya naik ke atas, tapi karena jenuh dia tetap di sini. Ya. Dalam keadaan tertentu dia boleh saja dianggap ya bukan gangguan itu sebenarnya. Itu karena terjadi kejenuhan saja di CT-nya. Dia tidak bisa melihat lagi arus yang lebih besar berubah. Tidak ada perubahan tegangan di situ. Ya, yang kedua bisa dia berupa perubahan posisi trafo daya. Ya. Ya, sini. Ada perubahan trafo daya. Nah, ini lagi kalau trafo ini kan harus lebih mendalam lagi ya kita karena posisi trafo daya ini ya. Karena trafo itu kan ada posisi di mana dia berubah-ubah tapnya dalam keadaan berbeban. Harusnya kalau naik tegangannya kan harusnya akan turun ya. Turun tegangannya harusnya akan naik. Kan begitu. Sementara di sisi primernya tetap. Yang kalau di sisi sekundernya diubah-ubah. Ya, makanya harusnya akan berubah-ubah sehingga ini jangan dianggap sebagai suatu gangguan ya. Tapi harus dihitung matang-matang dia posisi dari tape trafo itu. Berapa sih perubahan tape itu yang menyebabkan perubahan arus di sisi lain dari trafo itu. Berapa perubahannya sehingga itu tidak dianggap suatu gangguan hanya karena perubahan tape dari trafo. Ya. Kita lihat kalau trafo itu kan kalau di tape dia ini misalnya di sini ada yang di sini yang beberapa tape-nya. Ya, kita begini di tape di sini, di tape di sini. Ya. Ya. Apakah di sini diambil atau di sini atau di sini? Ya, gitu. Karena akan berubah nanti ya keseluruhan dari arus ke sini. Terus yang di sininya. Ya. Meskipun bebannya tetap ya, bebannya tetap. Nah, dari sini primernya tetap karena dia di sini. Kalau di sini kan akan berubah karena tape-nya ini pada tape di atas, tape paling tinggi atau tape tengah atau tape paling rendah. Karena ini bukan merupakan gangguan jadinya ya. Ya, perubahan tape itu. Ya. Kemudian yang ketiga ya pada bilang di situ ada koreksi perbandingan transformator yang tidak tepat. Ya, ya perbandingan CT-nya yang tidak tepat. Ya, ada satunya CT 10 banding sekian 10 banding 1, satunya 12 banding 1. Kan ada selisih itu. Ya. Nah, selisihnya itu harus diperhatikan betul supaya kalau ada selisihnya di relay diferensial itu dimaklumi begitu jadinya ya.
dimaklumi. Ya, kita tidak dapatkan CT yang perbandingannya yang sama, perbandingan sama ya. CT kalau begini besar ya. Ambil kecil begini, ada CT-nya 2, ya 1 di sini. Setelah ada peralatan, satunya di sini. Satunya 10:1, satunya 12:1. Ya. Nah, kalau arus yang mengalir di sini 120, atau kita ambil 200 saja ya, 200. Maka di sekunernya ini akan mengalir berapa di sini? 220 kalau ini. Ya. Sementara di sisi keluarnya, ini peralatannya ya. Sisi keluarnya 200:2, jadi dia berapa di sini? Ya, bukan 20, mungkin 16 lebih ya. 16 lebih. Nah, ini 20 dengan 16 ini kan ada selisih 4. Nah, selisih itu jangan dianggap itu sebagai suatu gangguan ya, karena memang kita tidak dapatkan perbandingan rasio CT yang sama jadinya ya. Ya, kemudian keempatnya ada palsu ini karena apa dia? Ya. Trafo kelewat jenuh akibat tegangan lebih atau frekuensi kurang yang menyebabkan arus eksitasinya pada sistem sumber terlalu besar. Ya. Arus eksitasinya besar, ya, sehingga berbeda lagi. Ya, di sini kurva-kurva ini lagi yang kita lihat. Sehingga antara satu trafo dengan trafo lainnya berbeda ya, CT ya, khususnya langsung kita CT ya. CT-nya CT1 kan tadi diferensial ini minimal menggunakan 2 CT. Ya, kurva karakteristiknya CT yang adik-adik biasa kan waktu kita belajar CT, satunya yang sudah tergambar, satunya yang begini naik dia tapi begini dia. Ya. Ya. Ada selisih di antara kurva ini, di kejenuhan. Nah, ini sudah jenuh yang orange, yang satu yang merah itu masih bagus ke atasnya di sini. Ya. Tidak ada gangguan, hanya kejenuhan dia. Beda. Ya. Ya. Mungkin karena satunya CT-nya sudah tua, ya, sudah umurnya yang lain, sehingga dia sebenarnya harusnya sekian, dia baca harusnya 110, dia baca bukan lagi 10 tapi 8,5. Ya. Jadi itu masih ditolerir, bukan tidak ada gangguan di sistem. Jadi dia coba dulu tentunya ya, dia coba dites semuanya berapa sih selisihnya kalau dalam keadaan normal, tidak ada gangguan. Ya, ini tadi ya, sini. Kemudian ada inrush current trafo. Nah, yang terakhir ini biasanya orang sering bicara kayak inrushnya. Apa biasa orang bilang inrush itu ya? Arus awalnya, ya, tarikannya. Ya. Arus pemagnetan awalnya, misalnya begitu. Jadi kadang kita di pertama itu besar, terutama melewati peralatan-peralatan yang ada konversi di situ, elektromagnetik, trafo, ya, di peralatan-peralatan yang ada belitannya, ya, di motor, generator, ya. Biasa arus pertamanya itu tarikan pertama, kalau misalnya adik-adik kita jalankan motor listrik, biasanya kalau kita masukkan pertama saklar dia arus pertamanya itu besar. Ya, tapi itu arus transien saja dia. Jadi kalau digambarkan dia di situ, ya
Ya, dia tarikan pertamanya itu langsung naik arusnya. Setelah itu mulai stabil, steady state ya, stabil. Nah, arus yang pertama ini yang besar ini. Nah, itu kalau terjadi sudah diketahui sistemnya, itu bukan arus gangguan, itu arus normal saja jadinya. Ya, biasa ada punya TV yang lama itu ya, TV tabung. Biasanya kalau kita jalankan di rumah kita, ada dia punya MCB yang kecil, 2 ampere saja, biasanya langsung langsung putus pada saat itu. Bukan putus sampai, ya MCB-nya turun. Ya, MCB-nya turun. Itu apa sebabnya? Itu ada arus pertama, indrasnya yang besar. Yang besar, MCB ini menganggap itu arus yang melebihi kapasitas MCB-nya, sehingga dia itu anggap arus lebih, sehingga dia membuka. Ya, tapi itu bukan gangguan sebetulnya. Ya, itu hanya arus awal. Apalagi trafo yang besar yang punyanya PLN, tentunya arus indrasnya ini lebih besar lagi. Hanya dia terjadi dalam waktu seketika saja. Jadi ini juga harus diperhatikan. Jangan langsung pada saat ada arus indras itu langsung relay, karena ada selisih antara di primer dengan sekunder. Kan di primernya besar karena arus indras ini, di sekundernya masih kecil. Nah, sehingga dia ada selisih, langsung memerintahkan CB buka. Nah, bagaimanapun kalau ini bekerja terus tidak akan menyebabkan sistem itu tidak akan bekerja, ya, karena ini terus akan bekerja. Relay itu akan bekerja karena ada selisih terus. Ya, sehingga ini dikatakan arus diferensial palsu, ya, palsu yang terjadi. Ya. Jadi bukan karena gangguan jadinya itu. Jadi ini arus diferensial palsu ini adalah arus ganggu, arus selisih, arus disebabkan oleh keadaan secara normal, dalam keadaan normal, entah itu indrasnya karena rasio CT yang tidak dapat kita dapatkan yang tepat, atau kejenuhan satu dengan trafo yang lain, atau ada posisi tap trafo. Ya, itu ada deh ya, ingat ya, tapnya berubah-ubah kan, jadinya arusnya berbeda nanti di posisi di mana perubahan tap itu. Ini ya, itu harus diperhatikan. Jadi kalau begitu di sistem kita, jadi dia harus ditolerir. Jadinya enggak perlu dah kalau begitu, enggak perlu diputus. Ya. Makin besar arus gangguan fault yang terjadi, yang memukul itu, makin besar pula delta atau ketika penyebab pertama yang pertama tadi itu. Ya. Ya, tapi itu yang diperhatikan nanti. Pick up setting relay harus cukup rendah. Pick up waktu pick up mulai membuka setting relay ini, suruh buka CB harus cukup rendah sehingga dapat mendeteksi gangguan selagi masih kecil. Ya, kalau ada gangguan sekecil apapun dia harus bisa buka jadinya. Namun harus aman hingga tidak salah bekerja oleh arus diferensial palsu. Jadi itu kan prinsipnya begitu, ada ya. Di relay kita kan kemarin prinsipnya bahwa apalagi di overcurrent relay itu bahwa sekecil apapun gangguan itu harus diantisipasi. Ya, tapi jangan sampai ya, relay itu menganggap ada gangguan kalau dalam kerja normal, atau dalam hal ini di sini kita lihat ada arus diferensial palsu gitu. Jangan dia bekerja gitu. Jadi ada tolerirnya ya, jadinya. Ya, sama kan pengecekan suhu sekarangnya. Kalau orang dianggap 37,5 ke atas itu sudah ada masalah jadinya. Ya. Tapi kalau di bawah itu nggak apa-apa. Jadinya masih normal, 37,3 ya.
Tapi jangan di atas 37,5 itu dianggap biasa saja. Ada masalah jadinya. Nah, itulah tetap kita berpegang pada garis begini ya. Setting minimumnya berapa? Ya, minimum berapa? Dan maksimumnya berapa maksimumnya? Ya, kemarin Bapak di oper current relay itu sudah diperlihatkan bahwa kita harus setting dia 2 kali dari arus beban. Ya. Tapi dia di set lebih kecil, ya, itu jadinya ya di set itu yang diperhatikan. Di set itu harus lebih kecil daripada E-fall-nya, ya, gangguan minimum. Ya, tapi ini harus lebih kecil daripada setting itu harus lebih besar daripada load-nya, bebannya. Itu saja. Nah, berapa nilainya? Itu yang kita mau cari ya. Di antara situ jadinya. Nah, sehingga itu ada seninya, tidak hitung-hitung pas gitu. Ada seninya. Biasanya teman-teman di PLN yang sudah tim proteksi itu mempertimbangkan sistem mereka bagaimana. Ya, sistem saya ini terbiasa dengan begini, arus bebannya sekian, ya, gangguan minimumnya begini, ya, secara teori sekian, tapi secara prakteknya dengan peralatan-peralatan dia begini, sehingga mereka memutuskan, tapi memutuskan itu di antara itu, ya, di titik itu yang dilihat di sini, IS-nya itu. Untuk mencegah salah bekerja di sisi sekundernya dipasang penahan restrain, sehingga semakin tinggi arus gangguan palsu, semakin tinggi pula delta yang diperlukan untuk bekerjanya relay. Relay diferensial berkarakteristik ini disebut relay diferensial bias atau percentage differential relay. Nah, ini digambarkan. Nah, sini. Ya. Tadinya hanya ini ya, ini dengan relay langsung mesin, tapi di sini ada lagi penambahnya di sini. Ya. Ada mentolerir adanya relay diferensial itu. Ya. Kita ambil di sini ini. Ya, ini ada 2 di sini. Ya. Belitan yang menahannya. Dan ini kalau secara ini kan untuk satu saja ya, satu fase saya diambil ini, kalau tiga fasenya diambil pada trafo ini kalau dilihat. Nah, jadi dia bedakan di sini. Ya. Diambil garis ini. Ini untuk mengantisipasi ada ya adanya perubahan itu. Operasinya berapa? RST-nya berapa? Ya, dia bekerja pada saat di sini ya, ke atas di sini jadinya. Ya. Ya, di sini. Ini tebal di sini. Ya, di sini agak lurus, ya, terus di sini ada sudut naik ke atas. Nah, kalau IRST-nya 1, terus operasinya itu tinggi di sini, posisi di sini, maka dia akan bekerja. Ya. Tapi kalau masih posisi di bawah sini, dia tidak bekerja. Ya, sini. Ya. Dia harus memerlukan lagi arus yang lebih besar. Semakin besar ini IRST-nya, restrain-nya ini, ya, maka dia akan waktu arus operasi di sini ya, ini operasi, ini arus RST ini. Di sini, ya, di sini. Ya. Berapa arus di sini? Di sini. Kita melihat. Ya, meskipun arus di sini besar, ya di sini besar, tapi kalau ini belum memenuhi grafik yang di sini, ya belum di atas dari grafik yang
saya buat ini yang sepertebal, maka dia belum beroperasi. Ya. Ini minimum pick up, maksudnya dia minimum baru dia bekerja. Harus melewati ini dulu. Melewati sedikit saja dia bekerja. Ya ini yang ditahan, jadi ada penahannya. Kalau arusnya pun besar begini, tapi arus operasinya belum melewati ini, ya ini harus ini, iya operasi di sini, yang ini ke atas ini. Sementara atau kita ubah dia ya, supaya ya ini harus operasi di sini. Ini dia besarannya, ditunjukkan yang besaran di sini. Arus biasnya nanti penahannya yang di sini. Kelihatan. Ini. Ya. Jadi dia harus melihat. Jadi tidak iris operasi itu langsung di sini sudah bekerja, enggak ya. Di sini langsung bekerja, enggak. Ya. Dia diberikan ada selisihnya. Ada apanya? Ada detolerir jadinya ya. Yang tadi saya bilang kalau masuknya 10, keluarnya 8, 2 ini dari mana dapat? Oh, 2 ini adalah apa pekerjanya yang memang bekerja dalam malam itu jadinya. Oh, ditolerir bukan jadinya. Ya, bukan berarti bukan ada masalah di situ. Maksudnya masalah ya mungkin orang yang sengaja mau masuk tidur, mau masuk nginap dalam supaya ambil barang nanti besoknya dia keluar. Atau tengah malam nanti mau menjelang subuh dia keluar. Jadinya menyusup, orang menyusup bukan orang yang menyusup jadinya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanya di chat saja ya. Atau suara juga. Ya, inilah persen relay differential. Nah, kemudian di mana diletakkan peralatan-peralatan ini, relay differential ini digunakan di mana jadinya? Tanyanya. Ya. Nah, ini digunakan, tempat digunakannya sendiri. Di mana yang masuk, di mana yang keluar jadinya. Ya, gambar anunya tadi kan. Ya, kalau saya gambarkan di sini, ini peralatan yang kita mau. Ya. Kemudian saya gambarkan arus yang masuknya. Ya, gini. Nah dia segi 4 ya, salah. Karena itu saya belum. Kan ini ya, ini pensil saja. Nah, masuk. Keluar. Panjang ini karena saya pakai CT gambarnya CT-nya di sini ya. Saya mencoba menggambar lagi ya, adik-adik bisa saya munculkan tadi sebenarnya ya, tapi kan supaya adik-adik juga bisa membuat gambar-gambar begini ya. Ya di buku catatannya nanti sini relaynya. Ya sederhananya begini CT-nya. Mau dipasang polaritasnya di sini, munculkan. Ya, di sini juga boleh, di sini jadinya di sini untuk relay 1, CT1 dan CT2. Ya. Peralatan apa yang diproteksi melalui relay diferensial ini? Ya, tentunya ada trafo. Trafo itu kan ada harus masuk dan harus keluar jadinya ya. Nah, tapi trafo itu ingat bahwa trafo itu ada Dedek, arus yang masuk itu tidak akan boleh tidak sama ini secara umum tidak sama dengan arus yang keluar ya. Arus yang masuk itu bisa gambar ternyata gitu ya, bisa ya. Saya mau gambar trafo begini ya gitu ya, ya trafo ya. Ini trafo dia. Karena misalnya trafo yang tegangan primer dengan sekundernya berbeda kan akan berbeda arusnya nanti. Ya arus di primer dan arus sekunder. Nah itu tentunya harus mendalami lagi tentang
berapa besar arus di primer, berapa di sekunder dengan perbandingan trafo. Ya, oke. Nah, kecuali trafonya itu 1:1, ya. Trafo hanya untuk membedakan rangkaian satu dengan rangkaian lain. Ya, trafonya rasionya 1:1, satu. Tegangan primernya 20 kV, sekundernya juga 20, kan jadinya arus di primer sama dengan arus di sekunder. Itu pun juga dilihat dengan belitan di dalamnya, apakah sama belitannya. Apa hubung belitan itu, hubungan delta atau hubungan delta dengan delta, Y dengan Y. Kalau Y dengan delta jelas berbeda lagi. Ya. Kemudian yang kedua generator. Generator kita lihat kalau generator bagaimana dia. Ya. Ini kalau generator kan kita lihat keluarnya ya, dedek keluar. Generator, ya. Ya. Dari sini generator. Ya. Apa aja yang kita lihat di sini selisih masuk dengan keluarnya tidak. Tidak ada yang masuknya, tidak ada yang keluarnya kalau di generator. Dedek. Tapi di dalamnya itu belitan di dalamnya itu kan kalau belitan itu dihubungkan secara Y, secara bintang, maka di situ ada belitan di sini. Ya. Antar di stator ya, di stator RST, Pak. Setiap fase ini di sini bintang ya. Di sini nanti ada dipasang untuk keamanan gangguan di belitan, tiap belitan itu dipasang CT di sini. Ya, CT di sini, CT sini. Ya, CT inilah yang membandingkan di sini. Ya, CT sebelum belitannya di dalam generator ya, dalam generator. Juga di sini di fase berikutnya, di fase berikutnya. Sehingga kalau ada masalah di statornya akan terdeteksi. Ya. Ada kumparannya ini yang ada hubung singkat sehingga jumlah belitannya ini secara elektrik berubah, yang tadinya 1.000 menjadi 800 misalnya ya, karena ada isolatornya antara belitan satu dengan belitan yang lain terkoneksi ya, terjadi hubung singkat. Itu generator. Apalagi di line transmisi. Kalau line transmisi bagaimana? Kalau line transmisi kita gambarkan saja, lurus saja jadinya dia. Ya. Kok line transmisi juga Pak? Ya, karena transmisi itu kan jauh ya, antara ampenan dengan Jeranjang berapa kilo. Nah, sepanjang saluran ini kemungkinan ada gangguan, sehingga dia harus dideteksi juga. Ya, ada di sini dipasang CT. Awal ya, terus setelah ya keluarnya, incomingnya dan outgoingnya dengan
Oke, sudah ada lagi ya. Tolong di chat saya kalau apa suara suara tidak ada. Sekarang sudah ada suara saya? Ada Pak, Ada deh. ada. Torik, Udah ada Pak. kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya, Torik, Ada Pak, kedengaran. ada. Oh ya, makasih. Ada, Pak. Coretan-coretan saya juga ada ya di kan. Ada Pak, ada. Oke, terima kasih. Tolong supaya jangan saya cerita sendiri untung karena di lab ini saya sendiri jadi. Ya oke. Ya Pak. Ya begitu adik-adik ya ini coretan-coretan saya juga lihat. Nah, ini sudah ada trafo digunakan ya relay diferensial ini digunakan di trafo, di generator, di line. Ah, bagaimana di busbar juga di busbar. Ya, di busbar kalau busbar itu kita buat sederhananya bagaimana dia? Kita garis busbar itu Arabnya kalau adik-adik buat ya, agak tebal dia ya supaya karena ini sudah penuh kita buat sini agak tebal gitu ya dengan yang kecil-kecil di sini keluar atau masukannya ya, gitu ya. Kalau mau digambarkan begitu kan basbar begini saja ya. Nah, basbar kita mau lihat apakah berlaku hukum Kirchhoffnya harus masuk sama dengan harus keluar di situ relay diferensial kita. Kalau tidak ada masalah terjadi di bus ini ya. Ya, itu di busbar. Kemudian di mana lagi? Di motor. Ya, kalau motor kita menggambarkan juga sama lingkaran itu jadinya. Di motor lingkaran, ya. Tapi motor itu lingkarannya masuk jadinya ya. Ya, ya masuk. Kena yang masuk ke dalamnya ke motor. Sama. Bagaimana prinsipnya juga di dalam kok ini masa saya tidak ada keluar di kayak begini jadinya ya. Di generator, di dalam belitan-belitan motor. Terutama motor-motor besar tentunya ya. Nah, sekali lagi bukan motor bakar ini ya yang kita pelajari adik-adik, motor listrik. Ya. Belitan-belitan di sini kan pada dasarnya sama juga belitan di Hawaii atau Delta antara belitan ini dia lihat diferensialnya. Ya, kalau generator kan keluar ya, kalau motor itu masuk di sini harus masuknya. Kemudian kabel, kabel juga karena kabel itu panjang ya, kabel daya ini ya, kabel daya panjang ya. Sehingga dia melihat juga berapa keluaran dari awal kabel itu dan berapa pada
Ya, keempatnya. Saya ya di sini relenya. Ya, Dede, ya relenya begitu. Nah, bagaimana sekarang kalau ada gangguan, misalnya dalam keadaan normal kita ada. Dalam keadaan normal kita mau melihat ada arus dalam keadaan normal. Kalau saya ambil arusnya begini, misalnya di sini masuk ke sini adalah 100 ya, 100 ampere. Ya, di sini keluar, ada yang harus keluar di sini 50 ampere. Ya, 50. Ya, di sini ada yang bas di sini lagi keluar juga. Ya, keluar di sini ada keluarnya di sini adalah 100 ya. Sambil berapa? Ambil 80 ya, 80 saja ya. Terserah jadinya ya. Keluar jadinya berapa di sini? Keluar 50 tambah 80 keluar jadi 130, sementara masuk kan 100 saja. Jadi pasti di sini masuk secara hukum apa? Kirchhoff. Harus di sini adalah 30. Jadinya ya masuk 30. Jadi dalam keadaan normal kan 130 masuk, 130 juga keluar. Nah, CT-nya ini berapa yang dipakai? Ya, CT-nya ini kita ambil saya perbandingan yang saya pakai warna yang lain lagi. Ya, CT ini perbandingannya adalah 10:1. Ya, semua 10:1 ini ya. Ya, ini karena ini kumparannya satu saja. Saya di sini secara gambarnya saya buat satu. Oke, jadi dari sini Adik kita buat bisa kalau mau buatkan ininya ya polaritasnya di sini. Kita tambah titik-titik saya sebenarnya di sini, ini ya di sini sama ini di sini yang sisi ini atau keluar ke apa di sini keluarnya di sini sama juga ini dengan di sini ya. Nah ini kalau kita lihat ini masuk kan di sini ya, ini arus Dede tolong perhatikan anunya, arusnya 100 ampere di sini masuk ke sini ya. Ini kan terbalik polaritasnya ya, di polaritas dia keluar ya, sehingga ini arusnya keluar dia masuk jadinya ya. Jadi di sisi sekundernya kita buat warnanya kecil itu
Sisi sekundernya nanti akan bagaimana sini? Ambil warna apa nih? Kuning bisa kelihatan? Oh, enggak bisa kelihatan, hijau muda nih. Ya, di sini. Ya. Sehingga di sini nanti arus ke situ masuk ke sini, arus yang di sekundernya di sini nanti besarnya. Sini 10 di sini. 10 ampere ya. Karena ya, karena di sini sepuluh banding 1, jadi dia di sini 5. Ya. Jadi dia ke kiri jadinya ya. 5 dalam 1 ampere semuanya ya. Kemudian di sini 80. Di sini juga kan harusnya dari sini ya, dari bus keluar. Di sini juga kan menghasilkan keluar di sini. Warnanya bagaimana nih? Wah, kok enggak bisa? Oh, saya tidak bisa gambar. Kenapa ini? Ada masalah apa? Ya. Oh, enggak bisa lagi. Ya, bisa lagi. Adik-adik coba. Kenapa dia ya? Gambarnya nih bisa ngendat dia. Tidak ada yang lainnya. Ya, dari sini ini harusnya yang dari sini yang CT yang mentransformasikan arus di bus yang ketiga dari atas ini, dia juga menghasilkan 80 ampere dari perbandingan 10 banding 1, jadi dia 8 ya. Dia 8 ke arah
Ini sound proteksinya di sini. Dia mau proteksi di sini. Nah, kalau ada gangguan di bas ini, maka arus yang dari sumber ini kan yang ada yang masuk, arus yang masuk yang ada ya. Ya sini, ya arus di sini. Yang keluar kan tidak ada nanti. Soalnya yang sini yang masuk. Ya. Di sini, yang keluar kan tidak ada jadinya karena semua mengarah ke titik gangguan tersebut, sehingga yang di sini saja muncul arus. Ya di sini, bas ini masuk di sini, dia keluar ke sini. Jadi di sini ada arus di sini. Ya, saya ubah warnanya. Ya di sini ke sini. Ya ada arus. Ini juga masuk ada ke sini. Jangan ke samping sini ya. Ya di sini saja. Di sini keluar ada. Nah, di sini juga ada. Nah di sini kan gangguan kan ya tidak ada ya, yang masuk saja di sini. Nah sehingga di sini 0, di sini 0. Ini harusnya berapa di sini? Ketemu di sini. Ya, ketemu di sini. Mau lewat sini tidak bisa ya. Secara aturan dia. Di sini kayak sumber arus itu kan, sumber arus itu kalau dia kosong ya tidak boleh dilewati dia. Jadi ini yang dua sini gabung dia di sini, masuk ke sini, jadinya mutar lagi kembali ke sini, terbagi lagi ke sini dan ke sini. Ya, di sini dia terus berputar. Jadi kena ini relay ini. Jadi ada relay diferensial itu mendeteksi ada gangguan ada arus yang melewati dia. Jadi deteksi dia dilewati oleh arus gangguan. Nah, kalau dalam keadaan normal tidak, semua tidak ada yang lewat di sini. Di CT-nya masing-masing. Oke. Ya, satu lagi yang kita melihat adalah pakai ini ya. Bagaimana kalau gangguan terjadi di luar? Kalau gangguan terjadi di luar, relay diferensial ini tidak bekerja ya. Karena dia itu relaynya ini relaynya bersifat apa dia? Arogan kalau secara manusia. Dia nanti bekerja kalau gangguan itu terjadi di dalam komponen yang diproteksi. Ya kalau di dalam bus itu, kalau terjadi gangguan di sini tidak mau dia. Di luar ini kan di panjang bus ini, ya di sini gangguan. Ya kan tetap harus gangguan ini arus yang deteksi oleh CT di sini ada tetap sama. Secara resultannya, secara diferensialnya tidak ada selisih. Sama trafo ya. Sebelum dan setelah itu ya ada CT-nya. Ya. CT sebelum ini kalau gangguannya di luar sini kan arus gangguannya misalnya berapa jadi 1000, tetap 1000 kena di sini, mengalir di sini juga ya. Kalau trafo ini perbandingannya 1:1 ya. Ya, misalnya pakai trafo 1:1. Jadi di sini masuk di sini 1000, ya di sini juga tetap 1000. Karena gangguannya di luar. Kalau gangguannya di dalam baru bekerja. Jadi ini bersifat ada sendiri jadinya ya. Bersifat apa? Jadi kalau gangguan itu terjadi di dalam daerahnya baru bekerja. Tidak sama relay overcurrent kemarinnya kita relay gangguan di tempat lain juga bisa deteksi. Nah hanya dia harus sensitif untuk melihat apakah di daerah kerjanya atau tidak dengan melihat waktu kerja jadinya ya. Kalau ini enggak, dan dia tidak bisa berkoordinasi dengan lain ya, karena dia ya ada selisih saja gitu loh. Ya misalnya ruangan yang tadi sedang ruangan orang masuk 100 keluar, yang penting keluarnya juga 100 ya enggak apa-apa, enggak masalah. Meskipun itu besar ya kemampuan kemampuan ruangan itu hanya 50, orang masuk 100 tapi keluarnya juga 100 ya enggak apa-apa. Enggak masalah gangguan dia karena dia hanya melihat masuk dan keluarnya gitu.
Nah, oke, satu lagi itu yang pakai CT. Jadi kalau pakai CT kita di bus itu dipasang secara apa? Paralel. Ya, sama juga yang dipasang di ini kan, di trafo, rata yang lain juga diparalelkan ya. Mana yang contoh awalnya ya. Ya ini CT1 dengan CT2 ini dengan ini paralel kan dia ya. Ya. Titik di sini keluaran CT, sini juga ini digabungkan. Ini digabungkan juga dengan sini. Ya. Nah, nanti bagaimana kalau dia pakai ada lagi satu alat yang dia pakai untuk mentransformasi itu LC, line coupler, linear coupler. Ini peralatan lain lagi yang dia tidak melihat arus tapi mentransformasi arus tadi menjadi tegangan. Ya, jadinya. Ya, nanti kita lihat minggu depan lah nanti ya, karena sudah waktu kita sebentar. Oke, adik-adik, itu ada yang mau ditanyakan? Tinggal 3 orang yang masuk ini ya. Mungkin ada masalah jaringan tadi. Oke, nanti kita minggu depan insya Allah kita sambung lagi dengan melihat di trafo. Karena ini pertemuan kita yang ke-10 jadinya. Adik-adik. Masih ada 3 atau 4 pertemuan lagi. Ya, bahan kita juga masih 4 kali pertemuan. Oke. Apa Fatih Eko yang mau ditulis, mau di chat? Sebelum saya tutup Pak Dede, silakan ada yang mau tanyakan? Tolong ya, karena kita kuliah secara daring begini, saya yakin adik-adik pemahamannya, transfer ilmu saya ke adik-adik itu kurang bagus jadinya ya. Sehingga kalau kurang jelas tanyakan gitu. Tanyakan di sini pada saat kuliah daring ini atau pada saat offline ya, misalnya ada WA saya, atau boleh juga kalau ada yang tinggal di Mataram silakan ke sini misalnya pada waktu kuliah ini, tapi tidak disarankan ya kalau ada perlu penting silakan, tapi jangan berbondang-banding bergerombol datang ke sini itu. Ya, pertanyaannya pada dasarnya untuk proteksi diferensial masih pakai relay overcurrent Pak ya. Iya, beberapa orang masih bilang ini termasuk overcurrent relay karena arus yang dilihat arus lebih. Nah, tapi di sini tidak melihat berapa besar, berapa yang tak settingan kayak kemarin ya. Kita bilang berapa kali arus beban, berapa kali arus ini. Nah, kalau ini dilihat ada tidak selisih saja berapa persen arus yang lewat gitu. Ya. Jadi dibilang relaynya overcurrent relay sudah tidak habis ya, karena lebih baik diferensial relay saja, tetap kita pakai diferensial relay diferensial jadinya. Sehingga saya menulisnya itu relay diferensial bukan overcurrent relay ya, karena nanti ada lagi relay diferensial bukan yang dilihat besaran arusnya tapi tegangan yang timbul nanti ya. Nah, ini saja beberapa buku memang masih ada yang mengacaukan overcurrent relay gitu pakai situ ya. Itu jawaban saya Dede, kita pakai diferensial relay diferensial ya, supaya membedakan itu dengan overcurrent relay. Kalau arus dipakai sebagai besaran yang diproteksi ya, tapi tidak harus juga. Nanti kita lihat tegangan, nanti hukum Kirchhoff tegangan yang digunakan malahan. Sehingga kalau secara umum dibilangkan overcurrent relay tidak. Oke, itu jawabannya.
Di beberapa buku dia nyatakan sebagai relay diferensial dengan nomor relaynya yang tadi ya 87. Ya. Kalau relay overcurrent kan 50 dengan 51. Ya, supaya jelas jadinya. Nah, jadi jangan kita secara umum menyatakan dia ini overcurrent relay. Tidak, jadinya lebih khusus lagi supaya differential relay, overcurrent relay. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan absennya ya diisi.